Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 25 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Raja Agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Sebagai hamba-hamba dari Raja yang Agung, kami giat belajar dan bekerja baginya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, Rabu 25 September 2024, dengan judul Raja yang Agung. Lukas 1 ayat 32, Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kita harus membandingkan karakter kita dengan standar hukum Allah yang tidak pernah salah. Untuk melakukan ini, kita harus menyelidiki kitab suci, mengukur pencapaian kita dengan firman Allah. Melalui kasih karunia Kristus, pencapaian tertinggi dalam karakter dapat dicapai. Karena setiap jiwa yang berada di bawah pengaruh Roh Allah dapat diubah dalam pikiran dan hati. Untuk memahami kondisi Anda, penting untuk mempelajari Alkitab dan berdoa. Rasul berkata, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Janganlah orang-orang yang tidak tahu tetap berada dalam ketidaktahuan. Mereka tidak dapat tetap berada dalam ketidaktahuan dan tidak dapat memenuhi pikiran Allah. Mereka harus memandang salib Kalvari dan menilai jiwa berdasarkan nilai persembahan yang diberikan di sana. Yesus berkata kepada semua orang percaya, "Kamu adalah saksi-saksiku. Kamu adalah rekan sekerja Allah." Jika ini benar, betapa sungguh-sungguhnya setiap orang harus berusaha untuk menggunakan setiap kekuatan guna meningkatkan setiap kesempatan untuk menjadi efisien, sehingga janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Setiap talenta yang telah diberikan kepada pria dan wanita harus digunakan agar nilainya bertambah. Dan semua peningkatan harus dikembalikan kepada Allah. Jika Anda kurang dalam perilaku, dalam suara, dalam pendidikan, Anda tidak perlu selalu berada dalam kondisi ini. Anda harus terus berusaha agar Anda dapat mencapai standar yang lebih tinggi, baik dalam pendidikan maupun dalam pengalaman keagamaan, sehingga Anda dapat menjadi guru hal-hal yang baik. Sebagai hamba Raja yang Agung, Anda harus secara individu menyadari bahwa Anda berkewajiban untuk meningkatkan diri Anda dengan mengamati, belajar, dan melalui persekutuan dengan Allah. Firman Allah mampu membuat Anda bijaksana, membimbing, dan menyempurnakan Anda di dalam Kristus.
Juru selamat yang diberkati adalah contoh yang sempurna untuk ditiru oleh semua pengikutnya. Merupakan hak istimewa anak-anak Allah untuk memahami hal-hal rohani, untuk dapat mengelola dengan bijaksana apa yang dipercayakan kepadanya. Fundamental of Christian Education, halaman 214. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini mengajarkan kebenaran-kebenaran penting bagi kita. Jesus Name Above All Names halaman 283 paragraf 2 berkata, kita harus membandingkan karakter kita dengan standar hukum Allah yang tidak pernah salah. Untuk melakukan ini, kita harus menyelidiki kitab suci, mengukur pencapaian kita dengan firman Allah. Sebab, Christ Object Lesson halaman 315 paragraf 1 menyatakan, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar dari semua karakter. Bagaimana caranya untuk memiliki karakter yang selaras dengan hukum Allah ini? Tribune Herald tanggal 26 Mei tahun 1904 artikel A paragraf 6 berkata, kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran Kristus, karena kesempurnaan karakter hanya datang melalui karunia kebenarannya. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah, dan itu kita dapat hidupkan dengan sempurna hanya di dalam Yesus. Itu sebabnya Nya White menyatakan bahwa kesempurnaan karakter hanya datang melalui kebenaran Kristus, karena hidup Kristus adalah teladan sempurna dari penurutan akan hukum Bapanya. Karenanya, bila kita mau menuruti hukum Allah dengan sempurna, kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hidup kita setiap saat, setiap hari. Bagaimana Kristus tinggal dalam hidup kita? Oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 283 paragraf 2. Melalui kasih karunia Kristus, pencapaian tertinggi dalam karakter dapat dicapai. Karena setiap jiwa yang berada di bawah pengaruh Roh Allah dapat diubah dalam pikiran dan hati. Kasih karunia Kristus adalah Roh-Nya Kristus, dan hanya oleh kasih karunia Kristuslah kita dapat mencapai karakter tertinggi, yaitu karakter ilahi yang selaras dengan hukum Allah. Dan bila kita menerima Roh Yesus dalam hidup kita, maka itu sama dengan menerima Roh Allah, yaitu Roh-Nya Bapa, sebab Bapa ada dalam Yesus. Karenanya Paulus tekankan dalam 2 Korintus 13 ayat 5 yang berbunyi, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudaraku dalam Tuhan, kita harus selidiki diri kita. Adakah Kristus ada di dalam kita? Pahami kondisi kita, sebab banyak yang tidak tahu dan tidak paham bahwa Yesus belum ada dalam dirinya. Karenanya penting bagi kita untuk belajar dan berdoa, sebab kita perlu menjadi serupa dengan Yesus dan bekerja baginya. Renungan hari ini menambahkan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 283 paragraf 2. Mereka harus memandang salib Kalvari dan menilai jiwa berdasarkan nilai persembahan yang diberikan di sana. Yesus berkata kepada semua orang percaya, kamu adalah saksi-saksiku. Kamu adalah rekan sekerja Allah. Jika ini benar, betapa sungguh-sungguhnya setiap orang harus berusaha untuk menggunakan setiap kekuatan guna meningkatkan setiap kesempatan untuk menjadi efisien sehingga janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karenanya, setiap talenta yang telah diberikan kepada pria dan wanita harus digunakan agar nilainya bertambah, dan semua peningkatan harus dikembalikan kepada Allah. Kita perlu jadi saksi bagi sesama, agar mereka pun mengenal Yesus, menerima rohnya, dan bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Dan sebagai hamba Raja yang agung, kita harus secara individu menyadari bahwa kita berkewajiban untuk meningkatkan diri kita dengan mengamati, belajar, dan memiliki persekutuan dengan Allah di dalam Anak-Nya. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Youth Instructor, tanggal 5 Januari tahun 1887, paragraf 6. Allah berkata, "Anakku, berikan aku hatimu. Akankah Anda menolak Dia akan sesuatu yang tidak bisa kamu berikan dengan jasa karena itu sudah miliknya, yang tidak dapat kamu tolak tanpa merusak jiwa kamu sendiri? Dia meminta hatimu, berikan padanya, itu miliknya sendiri." Mengapa hati? Karena di dalam hati kitalah Allah hadir, yaitu oleh kehadiran Anak-Nya. Di dalam hati kitalah Roh-Nya bekerja untuk ubahkan kita menjadi serupa dengan Dia dalam karakter. Dan bila Kristus tinggal dalam hati kita, maka kita pun tahan uji, serta kita memahami hal-hal rohani untuk dapat mengelola dengan bijaksana apa yang dipercayakan kepada kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah pada pagi hari ini. Kebenaran yang mengingatkan kami pentingnya kami untuk belajar dan berdoa. Kebenaran yang mengingatkan kami bahwa karakter kami harus selaras dengan hukum Allah. Dan itu semua hanya dapat kami lakukan dan hidupkan di dalam Yesus saja. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati agar Kristus tinggal dan berkuasa dalam hidup kami ini, dan kami pun tidak hanya bertumbuh menjadi serupa dengan Dia dalam karakter, tetapi kami juga menjadi saksinya yang penuh kuasa, giat belajar akan firman-Mu dan mengabarkannya kepada sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.